LNJ apa kabar? Luar biasa, gemilang. Ya, semangat. Oke, ya karena itu biasa, tapi nggak apa-apa. Paling nggak itu untuk memanaskan, menentukan otot kita untuk siap untuk melanjutkan pelajaran kita hari ini. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar di lesson ke-6 dari LNJ Academy, yang mana kita akan belajar tentang memahami struktur polis asuransi atau anatomi polis asuransi. Jadi anatomi itu kalau tubuh manusia kan anatominya ada kepalanya, ada leher, ada tangan, badan, dan kaki. Nah, polis asuransi secara umum juga punya anatomi seperti itu, ada format seperti itu. Maka dari sebelum mulai saya minta Ica bawain contoh polis. Ini kita akan bahas ini, polis asuransi. Nah, kan sebelumnya kita ada belajar tentang prinsip-prinsip asuransi. Ada 6 di asuransi umum, ada 7 di asuransi syariah. Jadi itu prinsip-prinsip itu dasar-dasar kita membuat polis asuransi. Nah, kalau kita ada punya polis itu, maka inilah hasilnya. Jadi prinsip-prinsip yang tadi itu dituangkan dalam bentuk polis asuransi. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana struktur polis asuransi itu pada umumnya. Nggak harus, tapi pada umumnya seperti ini. Ya, oke. Sebelum kita mulai, kita pahami dulu mengenai definisi polis asuransi. Polis asuransi adalah kontrak perjanjian kerjasama secara tertulis antara perusahaan penyedia asuransi, yaitu disebutnya penanggung, dengan nasabah pemegang polis atau tertanggung. Jadi kalau dalam bahasa asuransinya, nanti kalau kita buka polis itu akan istilahnya penanggung dan tertanggung. The insurer and the insured. Itu bahasanya yang. Jadi polis itu, kalau lihat dalam polis ini, dalam polis itu nanti akan tertulis ada the insured and the insurer. Itu adalah bukti tertulis perjanjian antara penanggung dengan penanggung, ya. Nah, kita lihat ada 6 juga secara umum anatomi atau bentuk format dari polis asuransi. Pertama kita akan melihat judul polis atau heading, ya. Kalau nanti kita lihat ada judulnya. Jadi polis ini apa? Polis asuransi kebakaran, polis asuransi kendaraan bermotor, polis asuransi construction all risk, polis asuransi marine cargo. Jadi polis itu di halaman depannya harusnya tertulis judul polis risiko yang diterbitkan. Jadi itu memudahkan kita ketika membuka polisnya, oh ini polisnya marine cargo, ini polisnya asuransi kebakaran. Oke, itu judul. Yang kedua, di bagian kedua ada pembukaan atau preamble. Ya, preamble atau disebut juga operative clause. Nah, kalau yang dulu pernah belajar Pancasila ada disebutnya preamble juga dari Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Belajar nggak? Masih ingat nggak hafalnya preamble? Bahwa kemerdekaan itu adalah hak semua bangsa, maka kemerdekaan di muka dunia ada. Itu di dalam Undang-Undang Dasar 45 jadi disebutnya preamble. Nah, di asuransi juga ada bagian yang disebutnya preamble, yaitu bagian pembukaan, bagian operative clause. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, setelah operative clause ada juga di bagian penting dari polis namanya ikhtisar polis, istilah tertanggung atau policy schedule kalau bahasa Inggrisnya. Jadi cek policy schedule-nya, apakah di situ ada policy schedule-nya. Nah, setelah adanya policy schedule, berikutnya ada list luas jaminan atau risk covered. Lalu disanakan apa saja yang dijamin oleh polis ini. Apa saja yang dijamin. Nah, kemudian setelah ada luas jamin akan ketemu lagi bagian namanya pengecualian atau exclusion, hal-hal yang tidak dijamin dalam polis. Nah, bagian berikutnya atau bagian terakhir adalah syarat-syarat polis, terms and condition. Polis asuransi ini berlaku karena ini. Polis berlaku ini untuk ini. Tidak berlaku karena ini. Nah, kalau kita broker, kita harus paham dan itu biasanya kita lengkapi lagi dengan additional clauses. Jadi terms and condition itu melengkapi. Jadi dari 6 di atas itu biasanya standar. Oke, bentuknya sudah standar. Jadi kalau kita bicara marine cargo itu berarti ACC A, ACC B, ACC C itu bentuk seperti ini. Atau property or risk Munich Re itu standar. Nah, syarat-syaratnya itu yang banyak yang perubahan. Oke, itu teman-teman bahwa struktur polis asuransi ini ada terdiri dari 6 bagian. Tidak harus urut, tapi pada umumnya adalah seperti misalnya di financial risk mungkin nggak berupa polis, hanya selebar saja, ya. Atau surat timbangan asuransi. Oke, kita bahas. Oke, polis asuransi itu berlaku untuk semua jenis asuransi, mau car insurance, bike insurance, fire insurance, home insurance,
travel insurance, marine insurance, commercial insurance, indemnity insurance, semua polis-polis formatnya akan seperti itu. Oke, kita bicara mengenai yang bagian yang pertama, yaitu insurance policy heading atau judul polis, ya. Di depannya harusnya yang membuat polis, itu perusahaan asuransi atau bagian dokumentasi, itu menyebutkan polisnya. Di sini dicontohkan ada property insurance policy, marine cargo insurance policy, marine hull insurance policy, construction or erection or risk insurance policy, heavy equipment insurance policy. Jadi di bagian judulnya itu harusnya mencerminkan itu. Nah, kalau tidak, tolong diingatkan asuransi, perusahaan asuransi, ini kamu belum ada judulnya, atau tanya judulnya ada di mana. Ya, headingnya ada. Jadi harus seperti itu. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua adalah pembukaan atau preamble, atau disebut juga dalam bahasa operative clause. Ya, ini berisi perjanjian perusahaan asuransi untuk mengkompensasi, untuk mengganti. Jadi ini penting. Sepertinya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka dan seterusnya. Di situ kan jelas bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bahwa kita ingin merdeka. Ini itu. Nah, di dalam operative clause insurance polis asuransi juga berlaku di situ, yaitu berisi pernyataan. Ingat ya, polis asuransi kan hanya dibuat oleh perusahaan asuransi. Kita tertanggung tidak ikut membuat polis, kita hanya menerima polis. Oke, jadi udah dipahami dasar-dasarnya. Jadi polis asuransi dibuat oleh sebelah pihak, oleh perusahaan asuransi. Jadi kenapa broker asuransi perlu? Sebenarnya salah satunya di sini, karena yang buat polis itu bukan Anda tertanggung, bukan juga Anda. Maka dibuat oleh sebelah pihak, oleh perusahaan asuransi. Maka Anda perlu orang yang paham asuransi, yaitu ahli asuransi, broker asuransi. Ya. Oke. Di dalam operative clause ini dinyatakan bahwa asuransi berjanji sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam polis ini akan memberikan penggantian sesuai dengan risiko kecelakaan yang dialami oleh pemegang polis, yaitu tertanggung atau klien. Ya, jadi operative clause itu semacam ikrarnya perusahaan asuransi. Sebenarnya dasarnya polis asuransi itu, yaitu berisi penyataan bahwa asuransi akan mengganti kerugian, kehilangan tanggung jawab hukum yang timbul akibat yang dialami oleh tertanggung akibat risiko-risiko yang dijamin oleh perusahaan asuransi. Ini penting ya teman-teman. Jadi nanti mungkin bagi yang sudah terbiasa terima polis ini mengingatkan, jadi polis asuransi itu cek apakah ada operative clause-nya ya. Nah, di operative clause-nya ini dasarnya di situ. Ya, seperti inilah terlihatnya niatnya asuransi mau menjamin, pernyataan bahwa mereka akan menjamin. Oke, cukup jelas itu preamble. Oke, contoh dari operative clause ini bahasa Inggrisnya ya. Whereas the insured name in the schedule hereinto and carrying on the business described in the said schedule has applied to the general insurance company, here it is called the company, for the indemnity hereinafter contained and has made a written proposal and declaration which shall be the basis of this contract and is deemed to be incorporated herein and has paid the premium as consideration for the on account of the schedule. Jadi di sana juga dinyatakan lebih lengkap di dalam operative schedule bahwa asuransi akan memberi penggantian sesuai dengan yang diperjanjikan, sesuai dengan proposal permintaan asuransi. Nah, proposal biasanya sebetulnya di dalam asuransi biasa selalu ada proposal atau application form. Nah, kalau kita di broker, application formnya kita kirim atau kita buat dalam placing slip. Itu sebenarnya berupa application form, berupa permintaan asuransi. Ya. Yang di situ disebutkan apa saja yang dijamin, apa saja yang tidak dijamin, berapa nilainya, dan juga berapa preminya. Nah, dalam beberapa polis asuransi menyatakan bahwa premi asuransi harus dibayar dulu, atau ada persyaratan pembayaran, atau punya keinginan untuk membayar atau syarat untuk membayar. Nah, itu semua ada di dalam operative clause. Jadi hati-hati juga buat buying claim itu mengenai premi apa permintaannya, has been paid the premium. Kalau di sini disebut has been paid the premium artinya premi sudah dibayar.
Atau dalam beberapa polis juga operatif katakan willing to pay, masih akan membayarnya juga bisa dijamin. Tapi itu nanti pelajarannya berikut ya. Jadi teman-teman, di bagian kedua adalah operative clause. Apa bukan ya, operative clause. Nah, bagian yang keempat adalah ikhtisar atau jawab polis atau policy schedule. Jadi bagian keempat, nah policy schedule ini dasarnya pada umumnya adalah mengambil dari data yang kita kirim. Dari plastic slip kita, dari application yang dikirim oleh broker, ya, formnya atau agen mengisi formnya atau formnya. Nah, itu yang disebut namanya policy schedule. Dasarnya pembuatan policy schedule. Jadi itu berisi nama tertanggung, jam masa asuransi mulai kapan sejak kapan, lokasinya dan apa saja yang bangunan dijamin, apakah bangun, mesin dan stok, terus kemudian juga dan informasi-informasi yang lain. Alamat, lokasi dan sebagainya. Itu ada di policy schedule. Jadi bentuknya seperti ini. Ya, kalau di kita di policy schedule kita mungkin berbeda. Ini saya ambil dari contoh saja. Ini ada policy number, contract number, insured address, kode pos, period of insurance, limit of liability, detail of sum insured. Itu ada di policy schedule. Jadi ini perlu kita cek sebagai broker. Apakah ini sudah sesuai dengan yang kita minta? Apa periode asuransinya mulai? Kalau di Marine misalnya, apakah kapal yang ditulis di situ adalah sesuai dengan nama kapal yang kita minta? Atau nama orang yang sesuai atau tidak? Atau tipe alat beratnya dan sebagainya? Ada di sini. Ya. Jadi itu namanya policy schedule. Oke, kita break.